Itulah pentingnya pembelahan dada. Kalau Nabi SAW kotor hatinya, dia tidak akan sanggup melihat apa yang akan dilihat di atas sana. Karena peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan kekuasaannya. Makanya dalam surah Al-Isra Allah mengatakan apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Linuriyahu min ayatina. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kuasa kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar dibelah dada dulu, dibersihkan dadanya. Karena akan banyak dilihat di langit, mulai para nabi, langit-langit, Baitul Ma'mur, sampai kelak akan diperlihatkan sorga dan juga isi neraka. Nah, setelah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan berbagai macam, Jibril mengatakan, kami tidak bisa mengantarmu. Maksudnya sampai ke Sidratil Muntaha. Alam kami sudah berbeda. Kami tidak akan sanggup naik. Kami perlu 500 perjalanan sampai di Sidratil Muntaha. Sebaiknya Anda berangkat sendiri. Tentu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas Qasasul Anbiya atau Qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quranul Karim. Karena malam ini bertepatan dengan bulan Rajab, maka kisah yang kita akan kisahkan terdapat dalam 2 surat. Pertama surah Al-Isra, dan yang kedua surah An-Najm. Dua surat ini menjelaskan kepada kita tentang 2 peristiwa besar yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam di bulan Rajab. Pertama bicara tentang sejarah Isra, dan yang kedua bicara tentang sejarah Mi'raj. Kalau kita gabungkan menjadi Isra dan juga Mi'raj. Apa itu Isra? Isra artinya perjalanan yang dilakukan di malam hari. Adapun Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Inilah 2 peristiwa yang kita akan kisahkan di malam hari ini. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Terjadi silang pendapat tentang kapan terjadinya peristiwa besar ini. Pertama, pendapat yang dipilih oleh Al-Imam At-Tabari bahwa peristiwa Isra ini terjadi bertepatan dengan diangkatnya beliau menjadi nabi. Jadi ada 2 hadiah yang diberikan Rasul. Pertama kenabian, dan yang kedua peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Kedua, pendapat Al-Imam An-Nawawi dan juga pendapat Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa peristiwa Isra ini 5 tahun setelah beliau diangkat menjadi nabi. Artinya tahun ke-5 setelah diangkat beliau menjadi nabi.
Yang ketiga, pendapat yang lainnya bahwa kejadian Isra Mi'raj ini terjadi di tanggal 27, tepat di bulan Rajab tahun ke-10 setelah kenabian. Dan itu yang dinukilkan Al-Imam Ibn Ishaq, seorang pakar sejarah. Kemudian yang keempat, Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah 6 bulan dan 10 hari. Dan bulannya terjadi di bulan Ramadan pada tahun 12 setelah kenabian. Kemudian yang kelima, ada yang mengatakan bahwa Isra dan Mi'raj ini terjadi sebelum hijrah 1 tahun 2 bulan. Bulannya di bulan Muharram, tahunnya 13 setelah kenabian. Dan yang keenam, bahwa hijrah atau Isra dan Mi'raj ini dilakukan sebelum hijrah 1 tahun, dan bulannya di bulan Rabiul Awal tahun 13 setelah kenabian. Berarti kalau kita simpulkan dari 6 pendapat ini, peristiwa Isra Mi'raj ini menjadi khilaf ulama tentang kapan terjadinya. Karena ada yang mengatakan bulannya, ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Muharram, ada yang mengatakan bulan Ramadan, dan yang masyhur memang bulan Rajab. Begitu juga tahunnya. Ada yang mengatakan tahun ke-13 setelah kenabian, ada yang mengatakan tahun 12 setelah kenabian, ada yang mengatakan tahun 10 setelah kenabian, bahkan ada yang mengatakan tahun ke-5 setelah kenabian, bahkan ada yang mengatakan berbarengan dengan kenabian. Dari sini kita tidak bisa memastikan kapan terjadinya Isra dan Mi'raj ini. Sehingga kalau seandainya memperingati Isra Mi'raj ini, tentu akan sulit untuk mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi di bulan Rajab, karena banyak perselisihan ahli sejarah di sini. Tetapi karena peristiwa Isra Mi'raj ini disepakati dalam sejarah setelah wafatnya Khadijah dan juga wafatnya Abu Talib. Lah Khadijah sendiri itu wafat di bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Jadi Khadijah sendiri wafat di bulan Ramadan tahun ke-10 setelah kenabian. Artinya wafat beliau sebelum diwajibkan salat 5 waktu. Karena peristiwa Isra Mi'raj kan setelah wafatnya. Berarti ketika wafatnya Khadijah belum ada salat 5 waktu. Karena bagaimanapun telah disepakati bahwa salat 5 waktu itu terjadi setelah peristiwa Isra Mi'raj. Karena itu oleh dari peristiwa ini. Berarti di sini ada titik terang bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu di atas tahun ke-10 setelah wafatnya Khadijah, kan gitu. Ya bisa saja 1 tahun sebelum hijrah, atau 2 tahun sebelum hijrah beliau, atau 3 tahun sebelum hijrah. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW setelah diangkat menjadi Nabi, beliau tinggal di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Sementara wafatnya Khadijah di tahun ke-10. Berarti kan ada 3 tahun setelahnya. Berarti ada kemungkinan peristiwa ini terjadi 1 tahun sebelum hijrah, atau 2 tahun sebelum hijrah, atau 3 tahun sebelum hijrah, setelah wafatnya Khadijah. Tetapi bulannya memang tidak bisa dipastikan.
Karena di sini ada yang mengatakan Rajab, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Muharram, dan ada yang mengatakan Rabiul Awal. Tetapi pendapat yang masyhur dari kalangan ulama sejarah seperti yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Ishaq bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan Isra ini di bulan Rajab. Tetapi ada kemungkinan di bulan-bulan yang lainnya. Ini saya katakan pendapat yang masyhur dari kalangan ahli sejarah. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini ada pemicunya. Karena kan peristiwa ini diberikan atau dihadiahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita ini kan dalam rangka ta'ziyah. Ta'ziyah itu artinya memberikan kesabaran, menghadiahi kesabaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap istiqamah di atas dakwahnya. Karena sebelum peristiwa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat terpukul jiwanya. Bagaimana tidak? Pertama, kematian Abu Thalib. Dan itu sangat memukul jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun Abu Thalib ini adalah ayah angkat beliau. Sudah merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari usia 8 tahun sampai menikah dengan Khadijah, sampai menolong ketika beliau berdakwah. Bahkan terjadinya pemboikotan Bani Hashim, maka Abu Thalib orang yang paling berperan untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saat wafatnya Abu Thalib ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih sekali. Sampai setiap malam beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosanya. Masalahnya Abu Thalib ini kan mati kafir. Sehingga sekuat apapun Nabi berdoa memintakan ampun akan dosa-dosa Abu Thalib, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya. Bahkan menurunkan ayat dan mengatakan, maka nalin nabi an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba. Tidak layak bagi seorang nabi memintakan ampun kepada orang musyrik walaupun itu keluarga dekatnya, walaupun pamannya. Sehingga kecewalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak bisa lagi menolong Abu Thalib. Tetapi meski demikian, satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama Abbas, paman beliau yang masuk Islam. Dan Abbas menceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang jasa Abu Thalib. Bagaimana jasanya yang sangat besar kepada dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa dilakukan siapapun. Tapi sayang dia mati kafir. Apakah jasanya kepada Islam itu bermanfaat untuk dia? Maksudnya di akhirat. Maka Nabi SAW terdiam sampai akhirnya dapat wahyu memberitakan bahwa Abu Thalib akan mendapatkan syafaat khusus. Apa syafaat khususnya? Di mana pada awalnya Abu Thalib itu berada di gelombang api neraka, tapi oleh Rasul diselamatkan dan hanya ditempatkan di neraka yang tingginya hanya setumit beliau, atau dengan istilah beliau berada di sandal neraka. Tetapi meskipun demikian, nerakanya hampir sampai tumit saja, tapi cukup untuk mendidihkan otak kepalanya. Dan itulah satu-satunya orang kafir yang masuk neraka yang diringankan azabnya karena syafaat khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak bisa mengeluarkan dia dari neraka. Sehingga ada sebagian ulama akidah tidak mau mengistilahkan dengan syafaat khusus. Karena syafaat itu harus mengeluarkan pelakunya dari neraka, sehingga tidak bisa dikatakan syafaat. Tapi ada juga yang mengatakan tetap syafaat karena ada keringanan, tetapi disebut syafaat khusus namanya, khusus untuk Abu Thalib saja. Lah kematian Abu Thalib ini mengguncang dada Nabi. Bagaimana tidak? Dengan kematian Abu Thalib, secara otomatis para pembesar Quraisy itu makin berani menyentuh Nabi. Yang dulunya tidak berani menyentuh secara langsung karena berhadapan dengan Abu Thalib. Karena Abu Thalib kan pemimpin Arab masalahnya.
Ketika kemudian Abu Talib meninggal dunia, secara otomatis musuh-musuh Nabi SAW lebih mudah leluasa dan lebih mudah untuk menyentuh Nabi SAW, mengancam, bahkan bisa saja melakukan upaya pembunuhan. Yang kedua, kesedihan ini tidak berhenti sampai di sini, karena 6 bulan setelahnya Khadijah meninggal. Dan kita tahu bahwa Khadijah itu istri Nabi SAW yang paling dicintai beliau. Rasul tidak pernah berpoligami ketika dia menikah dengan Khadijah, karena Khadijah itu sama dengan banyak wanita. Satu wanita sama dengan banyak wanita, sehingga Rasul tidak berhajat berpoligami, karena wanita yang sangat sempurna. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, kamu la minar rijali kathirun, banyak dari kalangan laki-laki itu yang sempurna, tetapi sedikit dari kalangan wanita, kecuali 4 orang, kata Rasul. Pertama Asiyah bintu Muzahim, yang kedua Maryam bintu Imran, yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, dan putrinya Fatimah bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah, memposisikan satu di antara 4 wanita yang sempurna di dunia. Makanya wajar meninggalnya Khadijah ini menjadikan tahun kematiannya disebut Amul Hazni, tahun kesedihan. Nabi susah untuk melupakan Khadijah. Sampai satu hari ada seorang teman Khadijah menyapa Nabi SAW. Ketika melihat temannya Khadijah, Rasul senang, kemudian menyembelih seekor kambing dan memberikan dagingnya kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya, siapa dia? Cemburu dia, padahal temannya Khadijah kan sudah tua. Khadijah aja sudah tua, meninggal, lebih tua daripada Nabi SAW, terpaut 15 tahun usianya. Tapi Aisyah bisa cemburu dengan orang tua dan mengatakan, ya Rasul, siapa dia? Maka Nabi SAW mengatakan, dia adalah temannya Khadijah. Ketika mendengar bahwa Nabi memuji Khadijah, makin cemburu lagi Aisyah dan mengatakan, ya Rasulullah, kenapa kau masih ingat dengan perempuan tua yang sudah meninggal itu? Di hadapanmu ada wanita muda yang cantik jelita. Kenapa kau masih ingat dia? Lihat, cemburu sama yang mati, bagaimana pula yang hidup, kan begitu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, ya Aisyah, Khadijah berbeda dengan wanita-wanita yang lainnya. Dia orang yang pertama beriman kepadaku di saat manusia tidak ada yang beriman. Dia wanita yang pertama kali membenarkan di saat manusia mendustakan aku. Dia wanita yang pertama menginfakkan hartanya di saat manusia bakhil. Dia wanita yang pertama kali menginfakkan seluruh hartanya, dan dari perutnya keluarlah anak keturunanku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah, kematian Khadijah ini memang sangat tragis. Setelah pemboikotan 3 tahun Bani Hashim oleh 18 kabilah dipimpin oleh Abu Jahal CS, maka kondisi kaum muslimin Bani Hashim itu sangat memprihatinkan. Bagaimanapun diboikot, dilarang makanan masuk, dilarang minuman masuk, dilarang menikah dengan Bani Hashim. Pokoknya betul-betul diboikot. Dari sinilah kemudian harta Khadijah habis, hanya untuk mendanai Bani Hashim makanan mereka sehari-hari selama pemboikotan itu. Setelah kemudian pemboikotan itu hilang, dengan rapuhnya perjanjian pemboikotan yang dimakan rayap di dalam Ka'bah itu, dengan sendirinya berarti pemboikotan itu hilang sendiri. Maka ketika itu Khadijah radhiyallahu yang sudah tua, sudah sepuh, ya, bahkan sudah mengalami sakit-sakitan, dia ingin memasakkan masakan terakhir bagi suaminya. Maka Khadijah pun masak dengan masakan yang lezat, yang paling disukai suaminya, yang selama pemboikotan suaminya belum pernah makan itu. Setelah kemudian memasak dengan masakan yang lezat, minuman dengan minuman yang enak, maka Khadijah pun kemudian mencari Rasul untuk makan. Tapi dicari ke sana kemari tidak ketemu.
Kemudian dikatakan bahwa Khadijah bahwa Nabi SAW ada di atas bukit. Khadijah yang sudah tua, dia naik ke atas bukit, terkadang jatuh, namanya sudah tua dan sakit-sakitan. Kemudian naik terus sampai mendekati Nabi SAW yang sedang termenung di atas bukit itu. Lah sebelum Khadijah datang, Jibril datang kepada Nabi SAW dan memberitakan, ya Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa makanan dan lauk pauk. Sampaikan salam dariku dan salam dari Allah Subhanahu wa taala untuknya. Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah adalah Khadijah. Ya, Aisyah mendapatkan salam tapi dari Jibril, bukan dari Aisyah. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi Khadijah dia mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Jibril, setelah kau sampaikan salam dari Allah dan dariku, sampaikan juga kabar gembira kepada Khadijah, bi baitin fil jannah, bahwa dia akan mendapatkan satu istana di sorga, la khasaba fiha wala nasab, di mana istana itu tidak akan ada keletihan dan tidak ada kebisingan. Sampaikan kepadanya. Kemudian Jibril hilang, pergi. Maka Khadijah datang. Ketika Khadijah datang, dilihatnya raut muka Nabi SAW sedih, murung, karena memikirkan dakwah beliau yang semakin hari semakin ditekan oleh orang-orang musyrik. Sehingga Khadijah di usia sepuhnya, di usia 60 lebihnya, dah tua juga, menghibur Nabi SAW dan mengingatkan tentang wasiat dan nasihat Waraqah ibn Naufal. Ketika masa hidupnya Waraqah menasihati Nabi SAW agar bersabar, maka Khadijah mengingatkan kembali itu wasiat Waraqah ibn Naufal untuk bersabar dalam menghadapi dakwah. Maka Nabi SAW sambil memegang tangan Khadijah mengatakan, ya Khadijah, Jibril barusan datang kepadaku. Beliau menitipkan salam dari Allah dan dia juga menitipkan salam untukmu. Maka Khadijah mengatakan, innallaha huwas salam wa minkas salam wa ala Jibril as-salam. Sesungguhnya Allah adalah as-salam dan untukmu juga as-salam dan untuk Jibril juga as-salam. Artinya Allah adalah juru keselamatan dan juga engkau semoga mendapatkan keselamatan, dan untuk Jibril juga semoga mendapatkan keselamatan. Maka Rasul mengatakan, ya Khadijah, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu bahwa engkau akan mendapatkan istana di sorga yang tidak ada kepenatan dan kebisingan. Maka Khadijah saking bahagianya memeluk Nabi SAW. Rupanya itulah pelukan terakhir, karena saat dipeluk dan memeluk Nabi SAW, nyawanya diambil malaikat maut. Jadi dia meninggal dalam pelukan Nabi SAW, sebagaimana Rasul meninggal dalam pelukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lah, kisah meninggalnya Khadijah ini sangat menekan Nabi. Makanya Nabi SAW ketika itu sangat sedih. Ditambah-tambah kemudian permusuhan orang-orang kafir Quraisy semakin sengit. Mereka sudah mulai mengancam untuk membunuh, bukan hanya sekedar menyiksa para sahabatnya, bahkan membunuh keluarga Ammar ibn Yasir, menyiksa Bilal, Khabab dan yang lainnya. Bahkan sudah hampir menyentuh Nabi. Sehingga Nabi SAW semakin sesak dadanya. Maka satu malam Nabi SAW berada di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ini bibi Rasul SAW, karena dia adalah putri daripada Abdul Muttalib. Ada yang mengatakan di malam itu dia menginap di rumah Ummu Hani. Tapi ada yang mengatakan malam itu beliau menginap di Hatim. Ada yang mengatakan beliau juga menginap di Hijr Ismail di samping Ka'bah. Tiba-tiba tengah malam, langit pun bercahaya. Rupanya dari langit ini turun Jibril alaihi salam dan beberapa para malaikat menemui Nabi SAW yang sedang tertidur, kemudian dibangunkan. Setelah dibangunkan, maka Jibril mengatakan kepada Nabi SAW, ya Muhammad, innallaha yad'uka li ziyaratihi. Ya Muhammad, sesungguhnya Allah mengundang kamu untuk menziarahinya. Maka Rasul kaget. Mungkinkah Allah ingin diziarahi? Kata Jibril, tentu engkau akan menziarahi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saking senangnya Nabi SAW mengatakan, kapan itu terjadi? Kata malaikat Jibril, malam ini. Tetapi engkau harus kubersihkan dulu hati dan dadamu. Akhirnya kemudian Nabi SAW pun dibelah dadanya, dan itu pembelahan kedua kalinya. Ada yang mengatakan ketiga kalinya. Karena pembelahan dada ini pertama terjadi ketika Nabi SAW berusia 4 tahun. Di pangkuan seorang wanita, ibu susuan Nabi SAW, Halimah Sa'diyah. Karena kita tahu bahwa Nabi SAW itu memiliki 4 ibu susuan. Pertama ibundanya sendiri, Aminah bintu Wahbin. Kemudian yang kedua Suwaibah. Suwaibah ini budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan. Kemudian yang ketiga Halimah Sa'diyah. Dan yang keempat seorang wanita sama-sama dari Bani Sa'diyah yang menyusui Hamzah. Dia juga menyusui Nabi SAW. Jadi Hamzah pamannya sekaligus juga saudara sepersusuan Nabi SAW. Lah, salah satu ibu susuan Nabi yang paling masyhur yang dicatat dalam sejarah adalah Halimah Sa'diyah. Lah, ketika Nabi SAW berada di rumah Halimah Sa'diyah di usia 4 tahun itulah terjadi peristiwa pembelahan dada pertama. Ini peristiwa pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan saat Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Dan yang ketiga saat peristiwa Isra Mi'raj ini. Walaupun ada yang mengatakan bahwa pendapat yang kuat pembelahan dada itu cuma 2 kali. Pertama di rumah Bani Sa'diyah, Halimah Sa'diyah, dan yang kedua saat peristiwa Isra Mi'raj, sebelum diisrakan dan sebelum dimi'rajkan. Maka Nabi SAW dibelah dadanya. Kemudian dibersihkan jantungnya dari kotoran-kotoran dengan bejana emas dengan air Zam-Zam. Kemudian dimasukkan kembali setelah diberikan ilmu, hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keadilan, macam-macam dimasukkan dalam dada Rasul. Dan dibersihkan dari penyakit hati. Kemudian dimasukkan lagi dan dijahit kembali. Dan inilah operasi para malaikat. Berbeda medisnya dengan manusia tentunya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah setelah itu baru kemudian Jibril alaihi salatu wassalam memerintahkan Rasul untuk menunggangi kendaraan para nabi yang disebut dengan Buraq. Buraq ini memiliki postur panjang, tapi dia tidak sebesar kuda, artinya dia lebih kecil daripada kuda. Tetapi tidak sekecil keledai, bighal, dia lebih besar daripada bighal. Artinya lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar daripada keledai. Sedang saja, tapi memiliki postur yang panjang. Sekali melangkah, maddal basar, sejauh mata memandang. Dan itu adalah kendaraan para nabi. Itulah kendaraan para nabi. Buraq itu kendaraan para nabi. Ada yang mengatakan, walaupun sebagian ulama sejarah menganggap riwayatnya lemah, saat Nabi SAW menunggangi Buraq itu, namanya Buraq tidak pernah ditunggangi Nabi. Mungkin para nabi yang lain pernah menungganginya, tapi Nabi SAW kan baru itu dia menunggangi Buraq. Sehingga Buraq ini terasa asing dengan orang yang menungganginya, sehingga risih dia. Akhirnya kemudian malaikat Jibril pun marah dan mengatakan, Uthbut ya Buraq, Uthbut ya Buraq, diam kau Buraq. Wallahi ma akrama ala wajhil ardi, tidak ada manusia yang lebih mulia di permukaan bumi ini yang menunggang di atasmu melebihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Buraq pun terdiam sampai Rasul naik di atas punggung Buraq. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunggangi Buraq, melesatlah Buraq itu. Melesat sangat kencang sekali. Ada beberapa riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mampir di beberapa tempat bersejarah, di antaranya kelahiran Isa di Bethlehem atau Baitul Lahmin. Kemudian juga di Bukit Tur, tempat turunnya wahyu kepada Musa Taurat. Baru kemudian Nabi SAW melesat ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, masjidnya para nabi dan rasul. Masjid yang bersejarah. Masjidil Aqsa, dengan datangnya Nabi SAW ke Masjidil Aqsa menunjukkan apa? Kemuliaan Masjidil Aqsa. Karena Nabi SAW sempat singgah di masjid itu. Dan Nabi SAW sudah ditunggu para nabi. Lalu bagaimana berjumpa para nabi dalam masjid itu? Sementara para nabi sebagian mereka, bahkan kebanyakan sudah meninggal.
Hanya nabi yang belum meninggal itu hanya Isa bin Maryam atas kehendak Allah, dan itu pun akan meninggal di akhir zaman. Tapi kan selain Isa, semua para nabi meninggal. Hatta Khadir sekalipun pendapat yang kuat dia meninggal. Khidir juga Idris juga sama. Menurut pendapat yang kuat dia meninggal. Hanya satu yang belum meninggal, Isa bin Maryam, tapi akan meninggal di akhir zaman. Lalu bagaimana kemudian Nabi SAW ditunggu dengan para nabi di dalam masjid itu? Ada yang mengatakan itu arwahnya. Jadi arwah para nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dari kuburan-kuburan mereka supaya berkumpul di Baitul Maqdis. Kemudian digambarkan arwah itu dengan gambaran para nabi. Kemudian Nabi SAW salat mengimami seluruh para nabi dan rasul di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Seolah-olah kata para ulama, kenapa nabi mesti jadi imam? Bukankah di situ ada nabi-nabi yang senior dibandingkan rasul? Ada yang mengatakan bahwa nabi hendak dinobatkan sebagai nabi akhiruz zaman. Bahkan nabi akan dinobatkan sebagai sayyidul anbiya, pemimpin para nabi. Seolah-olah para nabi mengatakan, inilah estafet terakhir kenabian, ditugaskan untuk mendakwahkan tauhid, dan engkaulah akhir para nabi sekaligus pemimpin para nabi dan yang menyempurnakan seluruh syariat para nabi. Makanya kemudian Nabi SAW menjadi imam di Baitul Maqdis di belakangnya para nabi. Setelah Nabi SAW salat bersama para nabi, tiba-tiba kemudian Jibril datang membawa 4 minuman. Pertama, Nabi SAW dihadapkan dengan air mineral, kemudian air susu, kemudian air madu, kemudian khamar, karena ketika itu khamar belum diharamkan. Ingat, khamar itu diharamkan periode Madinah. Periode Mekah khamar belum diharamkan, makanya dihidangkan. Ya. Ketika Nabi SAW hendak mengambil madu, terlalu berat minum madu. Karena bagaimanapun madu kan kental, agak berat meminumnya. Kalau seandainya dia mengambil air putih terlalu ringan. Kalau dia mengambil khamr maka bisa membahayakan, bisa hilang akal. Kemudian dia mengambil minuman yang tengah-tengah, air susu. Tidak terlalu berat, tidak terlalu ringan, dan tidak memabukkan. Akhirnya diambillah air susu itu dan diminum Nabi SAW. Maka akhirnya Jibril mengatakan, laqad hudita wa hudiyat ummataka. Ya Muhammad, engkau sudah diberikan hidayah dengan mengambil air susu itu, dan umatmu juga akan diberikan hidayah. Artinya kenapa Nabi SAW dikatakan seperti itu? Karena Nabi SAW ketika menghindarkan diri dari khamar, artinya Nabi SAW sudah diberikan hidayah sesuai dengan fitrah. Sebab kalau seandainya Nabi mengambil khamar ketika itu, bisa bayangkan, mungkin kita nih, saya kalau ngisi pengajian mungkin minumannya bukan air ini ya, bukan kopi, bukan teh, mungkin ya khamar terbaik kan gitu ya. Pasti antum menjamu ustadz pasti pakai khamar jadinya kan. Ya pulang teler lah, oleng-oleng ya kan. Iya kalau umpamanya habis ngaji minumnya. Kalau sebelum ngaji minum apa enggak oleng duluan tuh. Ya tapi kan Nabi SAW tahu bahwa itu minuman tidak jelas, akan memabukkan, fitrahnya menolak. Makanya Jibril memberikan kemudian kata-kata, engkau telah diberikan hidayah dan umatmu akan dapat hidayah dengan sebab kau mengambil air susu dan tidak mengambil khamr tadi. Makanya Nabi SAW ketika di Madinah melihat bagaimana dampak bahayanya khamr, sehingga Rasul mengatakan al-khamru ummul khaba'ith, bahwa khamr itu adalah masdar induk dari seluruh keburukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setelah kemudian Nabi SAW mengambil khamar, mengambil susu dan meminumnya dan tidak mengambil khamar, maka sampai di sinilah peristiwa yang disebut dengan Isra. Sekarang masuk pada peristiwa yang kedua yang disebut dengan Mi'raj. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bicara tentang Mi'raj, Mi'raj itu diambil dari kalimat araj, artinya tangga. Ini namanya Mi'raj nih. Nah, ini tangga nih. Dalam bahasa Arab Mi'raj itu tangga, alat untuk naik.
Ya semacam eskalator kalau di lift, di mall semacam lift. Intinya untuk naik ke atas lah, alat untuk naik ke atas. Tapi bagaimana cara naiknya Nabi SAW? Apakah pakai lift seperti di mall? Ataukah eskalator? Ataukah manual tangga seperti ini? Kapan sampainya sampai langit kan itu? Ya tentu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang mengatakan Rasul diberikan rob-rob. Rob-rob itu semacam sayap diletakkan di bahunya, kemudian terbang bersama Jibril menembus langit. Ya. Intinya Nabi SAW naik. Setelah kemudian Nabi SAW bersama Jibril naik, sampailah di langit pertama. Langit itu berbentuk bangunan. Was-sama banainaha bi'aidin. Dan langit kami bangun. Artinya langit itu dalam bentuk bangunan. Samalah dengan rumah tingkat 2 kayak gini nih. Ini kan bangunan ada dak-dakan gitu ya. Kita tidak bisa menembus dak-dakan kecuali dari tangga dari pintunya. Lah langit juga sama. Tidak bisa kita menembus langit kecuali lewat pintunya. Memang pintu langit itu banyak. Makanya Allah mengatakan dalam surah An-Naba, wa futihatis sama fakanat abwaba. Ya, kalimat abwaba itu menunjukkan jamak, artinya bukan satu pintu. Langit itu banyak pintunya. Tapi pintu yang paling besar yang menembus langit itu hanya sejajar dengan Baitul Maqdis. Dan itulah pintu utamanya bahasa kitanya. Itu pintu langit, pintu utamanya itu sejajar dengan Baitul Maqdis. Makanya Rasul naik dari situ, turun pun dari situ. Sebab kalau seandainya ada pintu yang lain di Mekah, nah, ngapain Nabi SAW harus balik ke Baitul Maqdis? Langsung saja di Masjidil Haram. Turunnya kan begitu. Kenapa mesti naik dari situ? Turun juga dari situ. Karena itulah pintu utamanya. Makanya Nabi SAW dan Jibril naik dari Baitul Maqdis menuju langit pertama. Dan pintunya tertutup. Maka Jibril alaihi salatu wassalam kemudian mengetuk pintunya. Ingat Jibril itu kan pemimpin para malaikat, ikhwan. Tapi langit itu punya aturan. Walaupun dia ketuanya, tetap harus mengikuti aturan. Tetap dia harus mengetuk pintu. Bukan sembarang buka saya ketua. Nggak bisa gitu juga kan gitu. Artinya bahwa tetap ada aturannya. Ketuk dulu, salam dulu, kemudian ditanya, waalaikumsalam, man, siapa kamu? Kemudian Jibril mengatakan, ana Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad, awaqad uhiya ilai, apakah sudah diwahyukan boleh naik? Kata Jibril, ya tentu. Barulah kemudian mereka pun membuka pintu langit. Kemudian Nabi dan Jibril naik dan sampailah di langit pertama. Ingat jarak bumi ke langit pertama menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud itu sejarak 500 tahun perjalanan. Tapi bisa ditempuh hanya beberapa waktu di malam hari. Lah di langit pertama ini berjumpa dengan siapa? Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, itulah ayahmu. Itulah bapakmu Adam. Ucapkan salam kepadanya. Maka Nabi SAW mengucapkan salam. Assalamualaikum ya abana Adam. Maka Adam alaihi salatu wassalam menjawab, waalaikumsalam. Marhaban bibnin salih wa nabiyyin salih. Selamat datang anakku yang baik dan nabiku yang baik. Kemudian Nabi SAW melihat raut Adam ini agak aneh. Karena kalau dia melihat ke arah kanan, dia tertawa. Kalau dia mengarah ke arah kiri, dia menangis. Sehingga Nabi SAW bertanya kepada Jibril, kenapa Adam seperti itu? Maka Jibril mengatakan, apabila dia menoleh ke kanan, kenapa dia tersenyum dan tertawa? Karena anak-anak turunannya mereka masuk surga. Tapi ketika menoleh ke kiri, dia menangis karena di antara anak-anak turunannya ada yang masuk neraka. Itulah dia menangis. Intinya bahwa Nabi SAW berjumpa dengan Adam. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Ingat perjalanan langit pertama kedua sama dengan perjalanan bumi ke langit pertama. Sejarak 500 tahun perjalanan. Tapi bisa ditempuh dengan waktu yang singkat. Kemudian mengetuk pintunya. Kata malaikat penjaga pintu langit kedua, man, siapa engkau? Kata Jibril, saya Jibril. Saya Jibril. Waman ma'aka, siapa yang bersamamu? Muhammad. Awaqad uhiya ilai, apakah sudah diperintahkan dia boleh naik? Sudah, kata Jibril. Buka, akhirnya dibuka. Berjumpalah dengan siapa? Nabi Allah Isa bin Maryam
dan Yahya ibn Zakaria alaihi wassalam. Kata Jibril, berikan salam kepada dua nabi yang saleh itu. Maka Nabi SAW mengucapkan salam kepada Isa dan mengucapkan salam kepada Yahya. Maka keduanya mengatakan, marhaban bi sahibin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang saudaraku yang baik dan nabiku yang baik. Kemudian Nabi SAW naik lagi ke langit ketiga. Sama persis mengetuk pintu. Malaikat mengatakan, siapa anda? Jibril mengatakan, saya Jibril. Siapa yang bersama anda? Muhammad. Apakah sudah diwahyukan boleh naik? Boleh, dan sudah diwahyukan. Diangkatlah kemudian pintu, maka dia bisa naik ke langit ketiga. Disitulah berjumpa dengan Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Maka Jibril mengatakan, berikan salam kepada Nabi Yusuf. Maka kemudian Rasul memberikan salam kepada Nabi Yusuf. Maka Yusuf mengatakan, waalaikumsalam, marhaban bi sahibin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang saudaraku yang baik dan nabiku yang baik. Kemudian naik lagi ke langit keempat, sama juga seperti itu, berjumpa dengan Idris. Kemudian naik lagi ke langit kelima, berjumpa dengan Nabi Harun. Kemudian naik lagi ke langit keenam, berjumpa dengan Nabi Musa. Naik yang ke langit terakhir, berjumpa dengan Ibrahim alaihi salatu wassalam. Saat berjumpa dengan Nabi Ibrahim, malaikat Jibril mengatakan, berikan salam kepada kakek buyutmu Ibrahim alaihi salam. Maka Rasul mengucapkan salam, kata Ibrahim, waalaikumsalam, marhaban bibnin saleh wa nabiyyin saleh. Selamat datang anakku yang saleh dan nabiku yang saleh. Maka Rasul SAW melihat Ibrahim sedang bersandar di tiang Baitul Ma'mur, Ka'bahnya para malaikat. Al-jaza min jinsil amal. Karena Ibrahim membangun Ka'bah di bumi, maka dia bersandar di Ka'bah para malaikat di langit. Dan di sekitarnya banyak anak-anak yang meninggal sebelum balik dari anak-anak orang kafir. Mereka akan menjadi anak-anak penghuni sorga. Walaupun orang kafir, karena mereka meninggal sebelum balik, belum ada dosa. Maka anak-anak itu berada di taman-taman bersama Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan Nabi Ibrahim mukanya paling persis dengan muka Nabi sallallahu alaihi wasallam. 11-12 wajah Ibrahim dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibrahim menitipkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Makanya kenapa dalam setiap tasyahud, baik tasyahud awal menurut pendapat yang membaca secara lengkap seperti Albani mengatakan tasyahud awal dengan akhir itu sama bacaannya. Tapi ada yang mengatakan tasyahud awal dengan akhir itu berbeda. Karena tasyahud awal itu sampai syahadat saja. Adapun salawat itu terjadi di tasyahud akhir. Dan itu pendapat Syekh Shalih Fauzan. Alasannya karena di tasyahud akhir ada doa, makanya ada salawat. Lah salawat yang dibaca dalam salat itu adalah salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kenapa kita harus bersalawat dengan salawat Ibrahimiyah? Ini dalam bentuk jawaban salam dari salamnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam kepada Rasul saat peristiwa Isra Mi'raj, karena dia menitipkan salam kepada kita sebagai umatnya. Makanya sebagai umatnya kita pun kemudian bersalawat kepada Nabi Ibrahim dengan salawat Ibrahimiyah. Dan ingat, itulah lafaz salawat terbaik. Dari seluruh lafaz salawat adalah salawat Ibrahimiyah. Kalau kita ingin bersalawat kepada Rasul dengan salawat terbaik, di luar salat lah maksudnya, maka lafadznya gunakan seperti lafaz salawat dalam salat. Kalau kita ingin bersalawat kepada Rasul di luar salat, mengambil lafaz terbaik dalam bersalawat kepada Rasul, gunakanlah salawat Ibrahimiyah. Kata ulama, ini salawat terbaik dari seluruh lafaz salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW selepas itu kemudian diperlihatkan banyak peristiwa. Salah satunya Ka'bah para malaikat. Nabi SAW diperlihatkan Ka'bah para malaikat, di mana setiap hari masuk ke dalam Ka'bah para malaikat Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat yang lainnya dengan jumlah yang sama 70.000, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Besoknya datang malaikat baru dengan jumlah yang sama, kemudian tawaf, kemudian keluar dan tidak pernah kembali. Dari sini kita tahu kalau setiap hari
para malaikat berganti-ganti masuk ke Baitul Ma'mur untuk tawaf dengan jumlah 70.000 setiap harinya, dan setiap harinya malaikat baru. Bukan itu saja, maka kita tahu bahwa kekuasaan Allah itu luar biasa, karena tentaranya tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Allah katakan tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian Nabi diperlihatkan itu, dan disitulah malaikat Jibril mengubah wajah aslinya. Dan itu kali kedua Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli. Memiliki sayap 600 sayap, yang satu sayap terbentang saddal ufuk, mulai terbit sampai terbenamnya matahari. Itu satu sayap itu. Yang dengan satu sayap Jibril selalu menghancurkan umat-umat yang kufur dari umat-umat sebelum kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi SAW pun akhirnya diperlihatkan banyak peristiwa dan banyak benda aneh di angkasa luar sana. Itulah pentingnya pembelahan dada. Kalau Nabi SAW kotor hatinya, dia tidak akan sanggup melihat apa yang akan dilihat di atas sana. Karena peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala hendak memperlihatkan kekuasaannya. Makanya dalam surah Al-Isra Allah mengatakan apa? Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Linuriyahu min ayatina. Kami akan memperlihatkan tanda-tanda kuasa kami kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya wajar dibelah dada dulu, dibersihkan dadanya. Karena akan banyak dilihat di langit, mulai para nabi, langit-langit, Baitul Ma'mur, sampai kelak akan diperlihatkan sorga dan juga isi neraka. Kalau tidak tahan-tahan, tentu akan kaget kan gitu. Nah, setelah kemudian Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam, Jibril mengatakan, kami tidak bisa mengantarmu. Maksudnya sampai ke Sidratil Muntaha. Alam kami sudah berbeda. Kami tidak akan sanggup naik. Kami perlu 500 perjalanan sampai di Sidratil Muntaha. Sebaiknya Anda berangkat sendiri. Tentu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas dan sangat kuat. Disebut sidrah itu artinya pohon bidara, pohon sidr. Makanya Rasul mengatakan kepada para pemandi yang akan memandikan Zainab putrinya ketika meninggal, apa kata Rasul? Igsiluha bima'in wasidrin. Ya, artinya mandikan putriku Zainab dengan air dan sidr. Sidr itu artinya pohon bidara, daun bidara. Maka Sidratul Muntaha, sidrah itu artinya pohon bidara yang ada di ketinggian sana, di mana daunnya seperti telinga-telinga gajah, kemudian buahnya seperti kendi-kendi besar sekali kan itu. Lah, ada yang mengatakan Sidratul Muntaha ini tempat di mana seluruh amalan hamba ketika diangkat dari bumi ke langit, maka sampai di tempat itu. Ingat, amalan hamba itu ada yang diangkat harian, ada yang diangkat pekanan, ada yang diangkat tahunan, ada yang diangkat selamanya dan tidak akan pernah diangkat lagi. Adapun diangkat harian setiap asar dan subuh. Adapun pekanan setiap Senin dan Kamis. Adapun tahunan di bulan Sya'ban, bulan nanti setelah Rajab. Adapun terakhir saat kematian. Itu diangkat ruh dengan catatannya. Ruhnya dikembalikan, catatannya dinaikkan kalau dia orang soleh. Kalau dia orang jahat, ya tentu akan dikembalikan ke bumi dan diletakkan di sijin. Lah, amalan-amalan yang diangkat itu terakhir sampai di Sidratil Muntaha. Karena di atas Sidratil Muntaha itu sudah sorga. Dan di atas sorga itu sudah arsy. Dan di atas arsy itu Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman alal arsis tawa. Ya. Artinya sorga itu di atas Sidratil Muntaha. Makanya Allah mengatakan, inda Sidratil Muntaha indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratil Muntaha dan di atasnya sorga yang akan menjadi tempat para manusia yang beriman. Dan yang paling tinggi adalah sorga Firdaus dan atapnya langsung arsy. Makanya Nabi SAW mengatakan, idza sa'altumullaha
fas'alul firdausil a'la fa innahu a'lal jannah wa fawqahu arsyur rahman. Apabila minta sorga, mintalah firdaus, kata Nabi, karena itu sorga yang paling tinggi, atapnya langsung arsy. Kalau sudah ada arsy, ini terakhir, makhluk yang paling besar, makhluk yang pertama kali diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan dia berbentuk kubah, ya. Dan besarnya arsy dibayangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, apabila kita bandingkan bumi dengan langit, itu ibarat cincin yang dilempar ke padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir yang seolah-olah tak bertepi itu langitnya. Tapi kalau langit dan bumi dibandingkan dengan kursi, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itu langit dan buminya, kursinya itu padang pasir yang tak bertepi. Makanya Allah mengatakan wasi'at kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Tapi kalau kita gabung kursi, langit, bumi dengan arsy, maka sama dengan cincin dilempar ke padang pasir. Cincin itulah kursinya, langitnya, buminya, padang pasir itu arasnya. Macam mana yang menciptakan semuanya? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada semua makhluknya. Dan Allah berada di atas ketinggian. Ar-Rahman alal arsy istawa. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Dan banyak dalil yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul mengatakan kepada seorang jariyah, "Aina Allah?" Maka jariyah ini mengatakan, "Allahu fis sama." Allah di langit. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Sidratil Muntaha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu mendapatkan 3 wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, 3 perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah yang pertama tentu salat 5 waktu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, utiyat, ataupun kata Nabi sallallahu kata dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat Farash ibn Farash dalam tafsirnya surah An-Najm ayat 16, id yaghsha sidrata ma yaghsha, qala al-Farash, ya, dia mengatakan Nabi sallallahu fa'utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan. Rasul diberikan 3 perkara. Utiya salawatul khamsu. Pertama diberikan salat yang 5 waktu. Yang kedua wa khawatimu suratil baqarati, dan akhir daripada surah Al-Baqarah, dimulai dari amanah Rasul. Kemudian yang ketiga wa ghufira liman lam yusyrik billahi min ummatihi syai'an, dan akan diampuni dari setiap umat Rasul yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 oleh-oleh yang didapati Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan Isra Mi'raj ini. Pertama, yang paling penting adalah salat 5 waktu. Yang kedua, akhir daripada surah Al-Baqarah, amanah Rasul. Kemudian yang ketiga, Allah berjanji siapapun yang meninggal dan dia tidak menyekutukan Allah dari umat Nabi, maka akan diampuni dosanya. 3 oleh-oleh yang luar biasa. Tapi yang masyhur kalau kita cerita tentang peristiwa Mi'raj ini, maka fokus kita adalah kepada salat 5 waktu, kan? Karena ini ada kisahnya ketika Nabi SAW diperintahkan salat, itu bukan 5 waktu, tapi 50 waktu. Makanya saat kemudian Rasul turun, kemudian berjumpa dengan Musa, Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah kepadamu untuk umatmu? Maka Nabi SAW mengatakan, khamsina salatan. Allah memerintahkan untuk aku dan umatku melaksanakan salat 50 waktu. Kata Musa, sebaiknya kau naik lagi, minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Laqad jarrabtu ala bani Israil falam yastati'un. Aku sudah coba ibadah sebanyak itu kepada Bani Israel, mereka enggak sanggup, padahal mereka fisiknya lebih kuat daripada umatmu. Akhirnya Nabi SAW berpikir sesaat, kemudian betul juga, naik lagi dia meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan bahwa ketika Rasul berjumpa dengan Allah di Sidratil Muntaha, bukan melihat dengan pandangan mata, tapi melihat dengan pandangan hati. Karena bagaimanapun ketika Allah Subhanahu wa taala berjumpa dengan Rasul di Sidratil Muntaha, Allah berjumpa di balik tabirnya.
dan tabir Allah itu nur dalam riwayat nar, cahaya dalam riwayat api, sehingga Nabi SAW tidak bisa melihat. Makanya Allah hanya berbicara di balik tabirnya. Ada yang mengatakan Rasul memandang dengan pandangan hatinya, bukan dengan kedua matanya. Makanya ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya atau bertanya kepada Nabi SAW, apakah engkau melihat Rabbmu saat peristiwa Mi'raj? Maka Rasul mengatakan, nurun inni ara, cahaya yang kulihat. Artinya Rasul tidak melihat Allah, hanya melihat cahayanya saja. Maka Nabi SAW naik meminta tawaran, janganlah umatku tidak sanggup, sebaiknya ya Rabb kau ringankan. Akhirnya Allah pun meringankan 5 waktu menjadi 45. Akhirnya Nabi SAW turun, berjumpa dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umatmu tidak sanggup. Naik lagi, minta keringanan. Akhirnya Rasul naik lagi, minta keringanan kepada Allah. Diringankan 5 waktu, jadilah 40 waktu. Rasul turun lagi ke Nabi Musa. Kata Nabi Musa, naik lagi, naik turun, naik turun. Setiap naik 5 waktu dikurangi. Setiap naik 5 waktu dikurangi. Dari 50, 45, jadi 40, jadi 35, 30, 25, 20, 15, 10, sampai 5. Kata Musa, umatmu gak sanggup. Naik lagi. Udah 5 waktu tuh. Musa mengatakan umatmu gak sanggup. Naik lagi. Minta keringanan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan kalau setiap naik 5 yang dikorting, kemudian tinggal 5 naik lagi, kira-kira ada sholat atau tidak? Habislah sholat itu. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, fastahyaitu rabbi, aku malu. Aku malu, enggak bisa lagi, enggak, udah cukup 5 waktu. Karena Allah menjanjikan bahwa setiap kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat. Berarti sholat 5 waktu sama dengan 50 waktu. Karena 1 dilipatkan 10. Berarti 5 dikalikan 10 berarti sama juga dengan 50 waktu. Maka Nabi SAW mendapatkan oleh sholat 5 waktu. Kemudian akhir surah Al-Baqarah, dan wasiat Allah kepada orang yang mentauhidkan dan tidak menyekutukan akan diampuni dosanya. Selepas itu Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam ayat-ayatnya, tanda-tandanya. Salah satunya Nabi SAW diperlihatkan sorga, bahkan masuk ke dalam sorga. Saat Rasul masuk ke dalam sorga, Rasul melihat sebuah istana besar terbuat dari emas. Kemudian Rasul mengatakan, untuk siapa istana ini wahai Jibril? Kata Jibril, itu istananya untuk orang Arab. Kata Rasul, aku kan orang Arab. Kata Jibril, ya, tapi bukan kamu. Kata Nabi SAW, untuk siapa yang benar? Itu untuk orang Quraisy. Lah saya kan dari orang Quraisy. Apakah itu untuk saya? Bukan. Ya. Lalu untuk siapa wahai Jibril? Itu untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Rasul penasaran seperti apalah istananya Umar bin Khattab ini, hampir dia melangkahkan ke istana. Di pintu istana di bidadarinya Umar. Maka Rasul menundukkan pandangan, kemudian tak jadi. Saat berjumpa dengan Umar, Rasul menceritakan istananya. Kata Umar, a'agharu alaika ya Rasulullah, haruskah ku cemburu kepadamu hanya gara-gara bidadari kau tak masuk ke istanaku? Kata Umar, apakah harus cemburu denganmu hanya gara-gara bidadari yang ada di istanaku? Kenapa kau tak masuk? Kata Umar, tidak wahai Umar, itu istanamu. Pada di sorga itu kan semua halal, memandang siapa aja kan halal di sorga itu, nggak ada yang haram di sana. Tapi itulah bentuk Nabi SAW menghargai Umar bin Khattab, tidak masuk ke istananya. Kemudian juga Nabi SAW mencium bau yang semerbak harumnya. Kemudian ditanya Jibril, itu bau siapa? Kata Jibril, itu baunya Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun, yang dibakar oleh Fir'aun hidup-hidup dalam bejana kuali yang penuh dengan minyak. Maka al-jaza min jinsil amal, saat di bumi dia dibakar dengan bau menyengat dari asap, maka di sorga dia pun diharumkan jasadnya. Sehingga Rasul mencium baunya. Bagaimanapun dia adalah seorang wanita mujahidah yang mempertahankan imannya sampai satu keluarga digoreng tapi tidak ada yang murtad. Kemudian Nabi SAW melihat lagi, tapi ini bukan melihat, mendengar ada suara sandal yang sedang berjalan, tapi tak nampak orangnya, hanya sandalnya saja yang berjalan. Kemudian Rasul mengatakan, Jibril, itu suara apa? Maka Jibril mengatakan, itu suara sandal. Kata Rasul, itu sandalnya siapa? Kemudian Jibril mengatakan, itu sandalnya Bilal ibn Rabah. Maka saat berjumpa dengan Bilal, Rasul menceritakan, ya Bilal, inni samitu khosataka fil jannah, mada tasna?
Hai Bilal, aku mendengar loh suara sandalmu di sorga. Amalan apa yang kau lakukan? Kata Bilal, aku tidak melakukan apa-apa illa kecuali ma tawadda'tu wudu'an illa waqad shallaitu rak'atain. Boleh jadi karena aku berwudu dan habis wudu melaksanakan 2 rakaat sunnah wudu. Jadi Bilal itu tidak pernah tidak menjaga kesuciannya. Setiap batal wudu, setiap batal wudu, setiap batal wudu. Pokoknya dia ingin suci terus, walaupun bukan untuk salat. Makanya dengan sebab itulah sandalnya sudah masuk surga dulu. Kalau sandal kita jangan ke neraka dulu. Jadi memang itulah sandalnya Bilal luar biasa. Ya, sudah masuk surga sebelum orangnya. Kemudian Nabi SAW melihat ada kebun baru ditanam sudah panen. Cuma aneh, kita aja di dunia nanam, disiram, dipupuk, baru tumbuh, tunggu 3 bulan baru panen kan itu. Ini enggak langsung ditanam langsung panen. Kata Nabi SAW kepada Jibril, ini maksudnya apa? Maka Jibril mengatakan, itulah para mujahidin. Para mujahidin itu kalau mati langsung masuk surga, nggak ada proses hisab-hisab, nggak ada, langsung mati panen surga, gitu maksudnya. Itulah para mujahidin. Dan Nabi SAW banyak melihat perkara-perkara di surga. Kemudian setelah puas di surga, Nabi SAW keluar dari surga dan dia ingin melihat neraka. Maka diperlihatkan neraka, tapi tidak masuk ke neraka. Kalau masuk gosonglah Nabi. Maka Nabi hanya melihat dari luar saja. Kalau surga dia masuk, kalau neraka tidak, hanya melihat saja. Karena neraka ini kan luar biasa panasnya. Di dunia saja 1 bagian dari 70 bagian panasnya neraka saja sudah naudzubillah. Ada kebakaran besar saja mungkin 1 kilo sudah panas ke badan kita. Apalagi neraka yang 70 bagian jadikan 1. Maka Nabi SAW banyak melihat perkara yang ada di neraka itu. Bagaimana tidak? Nabi SAW banyak melihat azab-azab yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di neraka. Apa saja yang dilihat Nabi SAW? Pertama, Nabi SAW melihat bagaimana azab orang yang berzina. Nabi SAW melihat bagaimana azab orang yang berzina, yang dimasukkan ke dalam kuali dan terpanggang di dalamnya. Kemudian Nabi SAW juga melihat ada orang yang kemudian berenang di air darah. Rupanya para pemakan riba. Ada juga yang mencakar-cakar mukanya dengan kuku dari nuhas, dari tembaga. Kemudian dikatakan mahadzan, ada apa orang itu? Kenapa mencakar-cakar daging mukanya sampai terkelupas dengan tulangnya, dengan cakarnya sendiri. Kata malaikat Jibril, itulah orang-orang yang suka menggibah, yang suka menyingkap aib-aib saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa taala buat azabnya seperti itu. Dan banyak lagi, intinya Nabi SAW diperlihatkan berbagai macam azab di neraka. Baru kemudian Nabi SAW selepas itu turun ke Masjidil Aqsa. Setelah turun ke Masjidil Aqsa, maka Nabi SAW pun kemudian dari Masjidil Aqsa naik buraq lagi. Kemudian setelah naik buraq, Nabi melesat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Maka keesokan harinya Nabi bingung apa yang harus diucapkan di tengah-tengah orang Quraisy, karena ini bagian daripada mukjizat harus disampaikan. Karena kan ada perintah sholat. Macam mana cara menjelaskan perintah sholat ini? Secara otomatis Rasulullah harus menceritakan kan bagaimana perjalanan malam ini. Bahwa di sini ada perintah sholat, ada perintah membaca akhir surah Al-Baqarah, ada perintah orang yang tidak melakukan kesyirikan akan masuk surga, dan begitu seterusnya. Akhirnya Nabi SAW hanya bingung, ketemu 2 orang musyrik pembesarnya, Al-Walid ibn Mughirah dan juga Abu Jahal, si Fir'aunnya umat ini. Maka kemudian Abu Jahal melihat, ada apa wahai Muhammad, nampaknya kau bingung, kalau ada masalah ceritakanlah, katanya. Maka Nabi SAW menceritakan kepada Abu Lahab. Abu Lahab itu mau nahan tawa, karena bagaimanapun ini cerita konyol. Tapi Abu Lahab tidak ingin mentertawakan sendiri. Dia seolah-olah serius mendengarkan cerita itu dan menjanjikan kepada Rasul, Muhammad, bagaimana kalau kisah ini kau ceritakan kepada orang ramai, biar aku yang mengumpulkan orang, aku yang menjadi panitianya.
event organize-nya, biar kau kumpulkan orang-orang itu. Kau ceritakan kepada manusia. Kata Rasul setuju. Akhirnya Abu Lahab, ya niat dia memang untuk mengolok-olok Rasul, tahu ini cerita konyol. Akhirnya kemudian Abu Lahab mengumpulkan orang. Ya. Maka Abu Lahab mengatakan, ceritakan apa yang kau ceritakan kepada kami dan Al-Walid katanya. Maka Rasul pun menceritakan. Betul, keinginan Abu Lahab tercapai. Karena mereka menganggap itu cerita konyol. Macam mana ada orang perjalanan 1 bulan dari Masjidil Haram ke Aqsa saja, perjalanan unta kan 1 bulan. Masa bisa ditempuh dalam berapa waktu dalam malam? Belum lagi peristiwa Mi'raj yang naik ke Sidratil Muntaha. Makinlah tidak masuk di akal. Maka kemudian orang-orang pun tertawa dengan cerita Nabi SAW. Bahkan para sahabat sendiri hampir ragu-ragu. Yang sudah masuk Islam saja merasa ragu-ragu dengan cerita itu. Ya wajarlah di zaman itu kan. Maksudnya belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada kereta. Sehingga logika-logika belum muncul. Ya. Tapi kalau sekarang umpamanya, logika itu kan bisa kita pecahkan. Contoh umpamanya ada 2 kecoa lah begitu ya. Yang satu kecoa mengatakan kepada kawannya, kemarin aku ke Jakarta. Kata kawan kecoanya, kau ngibul ya, sayapmu sekecil daun aja mau terbang ke Jakarta. Berapa jauh dari Batam ke Jakarta? Kata kecoa, demi Allah aku ke Jakarta. Akhirnya cerita di kawan-kawan kecoa yang lain, mungkin ditertawakan sama kecoa-kecoa itu kan. Padahal ini kan bisa terjadi, bisa saja antum ke Jakarta, kecoanya nyelip di tas antum. Kemudian antum pergi ke Jakarta bawa kecoa. Hanya sebentar di Jakarta balik lagi ke Batam, kecoanya kemudian turun. Kata kecoa, aku dari Jakarta. Kata kawan-kawan kecoa, gila kau kan gitu kan. Sayap kecil gitu, kau mungkin udah matilah itu dimakan sama burung-burung tuh. Tapi kan dia betul ke Jakarta kan gitu kan. Dan memang waktunya memang berapa jam saja ke Jakarta, balik lagi ke Batam. Tapi kan tidak semua kecoa pasti percaya kan. Lah ini kan logikanya betul tapi didustakan. Ini terjadi, tidak mustahil. Maka Nabi SAW juga tidak mustahil melakukan perjalanan yang begitu jauh dalam waktu singkat-singkatnya kan. Nah, tetapi kan orang-orang musyrik dasar mereka memang sudah memusuhi Rasul, tidak suka dengan Rasul. Wajar kalau mereka mencari alasan bahwa peristiwa ini hanya dongeng Nabi SAW. Mungkin bagi kita, kalau ini bukan yang bercerita Nabi, mungkin kita katakan cerita konyol juga. Tapi karena menceritakan Nabi SAW dan kewajiban kita beriman, maka kita katakan sami'na wa ata'na. Persis seperti yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kalau seandainya ada cerita yang lebih mustahil yang keluar dari lisan Rasul, akulah yang pertama membenarkannya. Bagaimana aku tidak membenarkannya? Setiap hari turun wahyu dari langit. Ini peristiwa kecil, kata Abu Bakar. Maka sejak itulah Abu Bakar digelari dengan As-Siddiq. Makanya kalau menyebut nama Abu Bakar mesti belakangnya ada kalimat As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa As-Siddiq? Karena dia orang yang pertama membenarkan Rasul dalam peristiwa Isra Mi'raj ketika hampir semua orang-orang musyrik, bahkan para sahabat merasa ragu-ragu. Dia tampil tidak ada keraguan. Dia tampil tidak ada keraguan dan langsung membenarkan peristiwa itu. Sejak itulah dia disebut As-Siddiq. Itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Inilah sekilas tentang peristiwa Isra Mi'raj. Adapun pelajaran yang bisa kita petik, kenapa peristiwa ini terjadi kepada Nabi? Ya. Begini ikhwan. Peristiwa ini terjadi saat kondisi Rasul terpuruk. Sangat terpuruk sekali. Dengan kematian Khadijah, kematian pamannya, ancaman dari orang-orang Mekah sampai mau dibunuh, dia akhirnya lari ke Taif. Sampai di Taif bukannya diterima, diusir balik ke Mekah. Gimana dia perasaan Nabi SAW dengan perkataan orang-orang musyrik? Makanya Allah mengatakan, qad na'lamu annaka yadhiku sadruka bima yaqulun. Ya, kami tahu, kata Allah, dadamu sempit terhadap apa yang mereka katakan kepadamu. Makanya Nabi SAW kemudian menghadiahi untuk mentakziah, menghibur dada Nabi dengan melakukan perjalanan Isra Mi'raj ini. Kemudian dipertemukan dengan para Nabi. Lah, rupanya tidak semua para Nabi dipertemukan Nabi. Hanya beberapa Nabi saja. Adam, Isa, Yahya, Yusuf, Idris, Harun, Musa dan Ibrahim. Karena Nabi-Nabi ini akan menjadi teladan Nabi SAW dalam berdakwah. Pertama, berjumpa dengan Nabi Adam. Adam itu hijrah dari sorga ke bumi. Maka Rasul pun akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Adam kan diusir, Rasul pun akan diusir.
dari Mekah dan hijrah ke Madinah. Kemudian sesampainya di Madinah, sebagaimana Isa dan Yahya dikejar-kejar dan dimusuhi oleh orang Yahudi, bahkan Yahya dipenggal kepalanya untuk mahar wanita pezina. Tapi Isa ditolong oleh Allah sehingga tidak sempat ditangkap dan diangkat ke langit. Maka engkau pun akan sama, sesampainya di negeri hijrahmu, maka musuhnya pun orang Yahudi. Musuh yang sama dengan Isa dan Yahya. Sudah ada gambaran itu. Ya. Kemudian berjumpa dengan Nabi Yusuf. Bukan hanya musuhmu orang Yahudi, orang musyrik, tapi kau akan mempunyai musuh dalam. Musuh dalam itu ya dari kalangan sendiri, orang-orang munafik. Karena Nabi Yusuf itu yang mencelakakan bukan orang lain, saudaranya. 10 saudaranya kecuali Binyamin yang memasukkan Yusuf ke sumur kan. Orang dalam yang memusuhi Rasul. Kau pun hati-hati di Madinah, ada orang dalam yang akan memusuhi. Karena munculnya orang munafik itu di Madinah, di Mekah enggak ada munafik. Dan munafik itu muncul ketika kekuatan Islam meningkat. Kalau lemah Islam ngapain jadi munafik? Kafir aja lah, terang-terangan kafir. Ngapain jadi munafik kalau lemah Islam? Makanya di Mekah enggak ada munafik karena lemah Islam. Kan munafik itu orang kafir yang menyembunyikan kekafirannya. Karena takut dengan Islam. Kalau Islamnya kuat, kalau Islamnya lemah enggak usah jadi munafik. Makanya munafik itu terjadi di Madinah ketika Islam kuat, terutama setelah perang Badar. Menangnya kaum muslimin, takut orang kafir, akhirnya sebagian mereka pura-pura masuk Islam. Musuhmu dari dalam, hati-hati. Ya. Kemudian juga berjumpa dengan Nabi Idris. Idris diangkat, tenang, engkau tidak akan direndahkan di Madinah. Engkau akan diangkat. Dan betul sampai di Madinah, Nabi diangkat. Banyak peperangan dimenangkan, bahkan orang musyrik dikalahkan, orang Yahudi terusir, bahkan Romawi pun sudah mulai diserang di zaman Nabi. Diangkat derajatnya, ya, secara fisik. Bahkan diangkat juga secara fisik sampai ke Sidratil Muntaha, lebih tinggi daripada Idris yang hanya di langit keempat. Kemudian berjumpa dengan Nabi Harun. Apa hikmahnya? Harun ini lembut, dicintai Bani Israel. Daripada Nabi Musa, Bani Israel itu benci sama Nabi Musa karena keras orangnya. Tapi dia suka dengan Harun. Makanya seolah-olah Rasul ingin dihadapkan kepada Harun, belajarlah berdakwah dari Harun. Lembutlah. Fa in kunta faddan ghalidal qalbi lan faddu min haulik. Ya, kalau engkau keras kepala nanti lari orang. Rasul suruh lembut dalam berdakwah seperti Harun lembutnya dengan Bani Israel. Kemudian berjumpa dengan Musa. Musa ini penyabar, orangnya paling penyabar. Makanya Rasul mengatakan rahimallahu akhi Musa laqad udhiya katsiran fasabara. Semoga Allah merahmati saudaraku Musa, banyak kali ujian dari Bani Israel tapi dia sabar. Seolah-olah Rasul dinasihati oleh Allah, sabarlah seperti Musa mengobati Bani Israel. Kemudian berjumpa dengan Nabi Allah Ibrahim yang telah membangun Ka'bah, seolah-olah Ka'bah dititipkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, makmurkan Ka'bah, makmurkan haji, makmurkan umrah dan begitu seterusnya. Jadi nabi-nabi ini ditemui Rasul itu untuk diambil ibrah dan pelajaran dalam dakwah setelah ini, kan Rasul kan hijrah masalahnya. Makanya ini hikmahnya kenapa hanya nabi-nabi ini saja yang ditemukan. Nabi SAW dan kesimpulan-kesimpulan ini diambil oleh Al-Imam At-Tayyibi rahimahullahu ta'ala, yang dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang hikmah kenapa Rasul dipertemukan dengan para nabi ini saja. Karena ini bekal dakwah Rasul di kemudian hari setelah hijrah Nabi sampai mendapatkan kemenangan dan sampai wafatnya beliau alaihi salatu wassalam. Inilah di antara sekelumit peristiwa Isra dan juga Mi'raj. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ya. Yang kedua, ayat terakhir ini apa faedahnya? Yang kedua ayat terakhir. Amanah Rasul. Iya, faedahnya kita disuruh untuk membaca sebelum tidur, ya, dan itu bisa menjaga kita dari gangguan syaitan sampai kita terbangun, ya. Dan Nabi SAW suka membaca ini untuk sebagai ayat ruqyah, ayat sebagai ruqyah untuk menjauhkan diri dari syaitan. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Iya. Umat Nabi Muhammad kan
waktu. Jadi bagaimana umat hubungan? Karena ada kitab kayak Nabi. Apakah sholat juga atau gimana masuk dari Muhammad? Gimana cara sholat mereka? Iya, alhamdulillah. Setiap para nabi itu disyariatkan rukun Islam. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji, semua para nabi setelah Ibrahim. Ya, mereka rukun Islam ada pada mereka. Kalau syahadat jelas. Cuman kan syahadat keduanya sesuai dengan nabi di masanya. Kalau kita kan wa asyhadu anna Muhammadan. Kalau Nuh ya wa asyhadu Nuhan Rasulullah kan, Ibrahim Rasulullah kan gitu. Kemudian salat. Salat Nabi Ibrahim salat, Zakaria salat. Makanya ketika datang malaikat menemui Zakaria wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Ya, malaikat mendapati Zakaria sedang salat di mihrab. Artinya Zakaria salat. Ibrahim juga salat, ya, karena ketika Sarah ditangkap Raja Zalim Mesir, dia salat. Kemudian juga setelah salat zakat. Qarun diperintahkan oleh orang Nabi Musa mengambil zakat. Tapi Qarun mengatakan innama utituhu min ilmin indi. Oh, tidak bisa, kekayaan ini bukan dari Musa, bukan dari Tuhannya Musa juga. Ini kekayaan hasil jerih payah saya, karena kecerdasanku aku kaya, katanya. Padahal ketika itu Musa memerintahkan orangnya untuk memungut zakat. Jadi zakat sudah ada di zaman Nabi Musa. Ya. Kemudian setelah zakat puasa, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana umat sebelum kalian diwajibkan berpuasa. Haji juga sama. Ketika Nabi SAW haji dalam Hajatul Wada, dia singgah di sebuah lembah, kemudian dia melihat seolah-olah aku melihat Yunus sedang bertalbiyah. Aku melihat Musa sedang bertalbiyah. Artinya para nabi juga haji. Jadi rukun Islam itu semua para nabi melakukan. Cuma Allah mengatakan wa ja'alna likullin syir'atan wa minhaja. Dan kami jadikan tiap-tiap nabi itu syariat sendiri dan manhaj, tata cara sendiri dalam ibadah. Contoh puasa, Rasul mengatakan farqu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalat as-sahur. Perbedaan kita dengan ahli kitab dalam puasa itu dimakan sahur. Kita makan sahur, mereka tidak. Kemudian ketika kita berbuka, kita menyegerakan saat tenggelam, mereka nunggu bintang muncul. Itu perbedaannya. Begitu juga zakat. Zakat itu kita kan 2,5%. Ada yang mengatakan mereka di umat terdahulu di zaman Bani Israil sampai 30%. Lebih besar zakatnya. Kalau kita hanya 2,5% aja. Ya. Kemudian kurban juga sama. Mereka ada kurban, cuman kurban dulu tidak seperti kita. Kalau kurban dulu itu naik ke atas bukit, cari tempat yang tinggi. Kalau perhiasan ya taruh di sana, buah-buahan taruh di sana. Kalau kambing ya diikat di sana. Kemudian nunggu halilintar menyambarnya. Siapa yang tersambar petir, kebakar, itu terima korbannya. Masalahnya kalau kita naruh di mana bukit di sini, Jabal Uhud lah sana, taruh sana, nggak keluar petirnya, berarti nggak diterima tuh, berarti hasil rampok tuh itunya kan, korbannya nggak diterima. Kalau orang dulu kan diperlihatkan ikhlas nggaknya kan repot. Ya. Kalau kena petir, alhamdulillah saya ikhlas. Yang kena petir, dasar kota ikhlas katanya. Orang sekarang kan nggak nampak ikhlas nggaknya, sama-sama disembeli. Ya kan, siapa tahu yang ikhlas, siapa tahu yang tidak. Itulah rahmat di situ, sehingga tidak mempermalukan. Artinya di sini banyak perbedaan. Salat ada, puasa ada, zakat, cuman caranya yang berbeda. Seperti di zaman Nabi Musa puasanya malam. Di zaman kita puasanya siang. Makanya Allah mengistilahkan thalathina lailan wa atmamnahu bi ashrin. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailan. Ada menggunakan lail, malam, bukan siang. Karena ketika itu Musa berpuasa sampai 40 hari. Karena Allah menyebutkan kalimat lailan berarti puasa di malam hari, kata ahli tafsir. Jadi puasa zaman dulu malam, kalau kita siang. Nah, itu contohnya. Ya, jadi
Banyaklah perbedaan-perbedaan, intinya ibadahnya sama, cuman caranya yang berbeda. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Iya. Baik, sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi